Ya Bu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi sehat. Apa kabarnya hari ini? Saya sehat. Saya kuat. Yes. Ya anak-anak, untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita harus mengawali dengan doa supaya kegiatan belajar kita dilancarkan oleh Tuhan. Ya. Doa dipimpin ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Teman-teman, ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkah yang melimpahkan kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami belajar, kiranya bukalah pintu pikiran kami agar bisa menjawab soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru kami kepada kami. Dan Bapak Ibu guru kami berikan mereka kesabaran dan ketabahan agar sabar dan tabah mengajar kami anak didiknya. Dan orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya berjalan panjang umur rezeki agar bisa memakai kami anak-anaknya. Dan dosa yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja, kiranya hapuskanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bukti rasa cinta tanah air kita. Anak-anak, Bapak undang untuk berdiri. Sekarang Bapak mengecek kehadiran kita dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, semua hadir ya. Bagus. Jadi kita harus rajin bersekolah. Oke, kita lanjut lagi. Ini rapikan dulu mejanya, Nak. Ya, luruskan ya. Jadi kalau kita rapi mejanya, kita akan nyaman untuk belajar. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita, sekarang kalian perhatikan layar yang ada di depan. Kelihatan ya? Kelihatan, bagus ya. Jadi apa yang kita lihat di layar yang di depan ini? Awan. Ya, ada awan. Apa lagi? Payung. Ada payung. Apa lagi, Nak? Air hujan. Ada air hujan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang air. Air itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kan? Ya, misalnya untuk ngapain aja kita memakai air, menggunakan air? Untuk mandi. Untuk mandi, bagus. Apa lagi? Minum. Minum, Mencuci. dan lain sebagainya. Jadi air itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita Sehari-hari. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut dulu lihat gambarnya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, pernahkah kamu melihat air hujan? Pernah, karena kita memiliki dua musim kan, musim hujan dan musim kemarau. Jadi kita pasti semua pernah melihat hujan turun. Nah, pertanyaan Bapak yang kedua, tahukah kamu dari mana air hujan itu berasal? Dari langit. Dari langit. Ada yang lain?
langit. Apakah ada sumber air di langit? Tidak, Bapak. Jadi dari mana air itu berasal? Dari bumi. Dari bumi. Pernah dibaca? Pernah, Pak. Nah, oke, kita pertanyaan Bapak yang ketiga. Apa yang terjadi jika tidak ada air di bumi? Dan tidak akan turun. Nah, hujan tidak akan turun. Apalagi? Kita tidak bisa memakai air sehari-hari. Kita tidak bisa memakai air sehari-hari. Jadi air itu ada di sekeliling kita kan, dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Materi pembelajarannya yang pertama, tangga nada diatonis. Perhatikan pada layarnya ya. Tangga nada diatonis. Kedua, siklus air. Dan yang ketiga, urutan peristiwa pada teks fiksi. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Jadi tujuan kita belajar materi yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, anak-anak nanti mampu menganalisis lagu bertangga nada diatonis. Yang kedua, mampu menyajikan lagu bertangga nada diatonis dengan baik. Yang ketiga, mampu membagikan proses siklus air. Keempat, mendesain terjadinya siklus air dengan baik. Kelima, merinci peristiwa pada teks fiksi. Dan keenam, menyajikan urutan peristiwa pada teks fiksi dalam bentuk peta pikiran. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, di sini kita akan bernyanyi. Siapa yang senang bernyanyi? Pasti senang semua bernyanyi kan? Nah, hari ini kita bernyanyi tentang air. Nah, judulnya Air Terjun Ciptaan A.T. Mahmud. Diikuti lagunya ya. Yang belum tahu lagunya diikuti pelan-pelan. Air yang tak putus
Nah, kalian akan menganalisis lagu air terjun ini berdasarkan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tapi sebelumnya kita membagi ke dalam kelompok. Jadi kalian nanti mengerjakannya dalam berbentuk kelompok. Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kalian akan menyebutkan kata dang, ding, dong secara bergantian. Nanti yang sama-sama menyebutkan kata dang menjadi kelompok A dan kata ding menjadi kelompok B dan kata dong menjadi kelompok C. Ayo kita mulai dari si Paul. Dang. Dang, ding, dong. Dang, ding, dong. Nah, anak-anak siapa yang menyebutkan kata dang? Berarti menjadi kelompok A. Kata ding, ya kelompok B. Kata dong menjadi kelompok C. Jadi silakan duduk berkelompok dengan temannya. Ingat berpindah secara tertib. Bagus, silakan nak. Duduk bersama kelompoknya. Ayo bekerja sama untuk mengangkat meja dan kursinya. Kalau meja dan kursinya sudah rapi, silakan duduk ya bersama kelompoknya. Sudah semua duduk? Sudah, Pak. Ya, sudah duduk dengan kelompok. Sekarang Bapak akan membagi bahan ajar dan LKPD untuk setiap kelompoknya. Sudah semua mendapatkan? Sudah. Ya, tadi Bapak suruh kalian untuk menganalisis lagu air terjun berdasarkan ciri-ciri tangga nada diatonis. Nah, anak-anak, tangga nada diatonis itu terdiri atas 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, kalian akan mengecek apakah lagu air terjun ini termasuk tangga nada diatonis mayor atau tangga nada diatonis minor. Nah, supaya lebih paham apa itu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor, silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan minor dari tema 5 Muka SPTP kelas 5 SD. Selamat belajar. Apakah kalian tahu apa itu tangga nada? Adakah yang tahu? Apa kira-kira ya pengertian dari tangga nada? Tangga nada. Sesuai dengan namanya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga itu kan bertingkat atau berjenjang, jadi tangga nada
nada yang disusun secara berjenjang. Sesuai kan teman-teman? Ini dia teman-teman urutannya. Seperti tangga kan? Bunyi nada juga sesuai dengan urutannya. Jadi semakin ke atas, nada tersebut semakin meninggi. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka nada tersebut semakin merendah. Macam-macam dari tangga nada. Tangga nada sebenarnya ada dua macam, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Namun, hari ini kita akan membahas tentang tangga nada diatonis. Kalau tangga nada diatonis itu menggunakan nada-nada do, re, mi, fa, sol, sampai si. Sedangkan pentatonis bukan. Mari kita fokus ke tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Apakah teman-teman tahu perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis mayor, lagunya bersifat gembira dan bersemangat. Lagunya diawali dengan nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi, namun diakhiri dengan nada do. Jarak antar nada atau intervalnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini nih teman-teman, interval antar nada dari tangga nada diatonis mayor. Diawali dengan nada do kan, dan diakhiri dengan nada do juga. Mari kita lihat tangga nada diatonis minor. Lagunya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Diawali dengan nada la dan diakhiri dengan nada la oktav atas. Jarak antar nada atau intervalnya adalah 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Ini dia jarak antar nada atau interval dari tangga nada diatonis minor. Diawali dengan nada la dan juga diakhiri dengan nada la. Beberapa contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Yuk kita lihat apa saja ya lagu-lagu dari tangga nada mayor dan minor. Ini dia lagu bertangga nada mayor. Hari Merdeka, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, dan Garuda Pancasila. Kelima lagu ini bersifat semangat dan mempunyai tempo yang cepat. Sedangkan untuk lagu bertangga nada minor, yaitu Syukur, Terima Kasihku, Gugur Bunga, Kasih Ibu, dan Tuhan. Lagunya bersifat sedih atau kurang bersemangat dan temponya lambat. Oh iya teman-teman, ada beberapa pengecualian lagu bertangga nada minor namun sifatnya gembira, yaitu Ayam dan Lape dan Bunga Jumpa. Tempo lagu ini juga cepat. Diingat-ingat ya teman-teman, dua lagu ini. Sampai di sini dulu teman-teman. Oke, baik. Jadi udah dilihat kan bahwa tangga nada diatonis terdiri atas Dua lagi. ya, mayor dan minor. Tadi udah disimak perbedaan dari diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, sekarang kamu dan teman sekelompokmu silakan analisis dia di LKPD-nya kegiatan 1. Ya, menganalisis lagu Air Terjun berdasarkan ciri-ciri tangga nada diatonis. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya ya dan nama anggota kelompoknya. Silakan berdiskusi. Berdiskusi ya. Bicara loh, buka lembaran isinya.
lihat dari bahan acaranya. Ingat tadi video pembelajarannya ya. Diskusi dengan temannya ya, berdiskusi secara aktif. Gunakan bahan ajarnya. Jadi dilihat ya. Oh, jadi kelupaan misalnya atau ada yang terlewat dari videonya kan, boleh dilihat di bahan ajarnya. Bagaimana tangga nada diatonis mayor dan minor itu. Sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok siapa yang sudah selesai? Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Sudah selesai juga? Sudah, Pak. Nah, sudah selesai berdiskusi dengan temannya. Nah, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oke, Alan, silakan maju. Nah. Lagu air terjun bersifat riang gembira. 2. Lagu air terjun dinyanyikan dengan bersemangat. 3. Lagu air terjun diawali dengan nada mi. 4. Lagu air terjun diakhiri dengan nada do. Kesimpulan, berdasarkan ciri-cirinya, lagu air terjun bertangga nada diatonis mayor. Oke, bagus. Nah, menurut kelompoknya Sialan, lagu air terjun itu tadi dinyanyikan dengan riang gembira, betul? Betul, Pak. Selanjutnya diawali dengan nada mi, betul? Betul, Pak. Dan diakhiri dengan nada Do. Selanjutnya, apa lagi nak tadi? Dinyanyikan dengan bersemangat. Ya, lagu air terjun dinyanyikan dengan bersemangat. Jadi berdasarkan ciri-ciri tersebut, kelompoknya si Alan menyimpulkan bahwa lagu air terjun itu termasuk bertangga nada diatonis mayor. Ada pendapat yang lain dari kelompok lain? Berarti semua setuju ya? Setuju, Pak. Oke, selanjutnya kita sudah belajar tentang lagu air terjun, ya kan? Nah, tadi udah Bapak tanya, air hujan itu datang dari mana? Nah, seperti itu kan? Anak-anak menjawab dari langit. Nah, padahal sumber air tidak ada di langit kan? Nah, jadi air itu berasal dari bumi. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kita akan simak video pembelajaran berikut ini.
cerdas, tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Sudah dilihat videonya kan anak-anak? Sudah, Pak. Nah, apa yang kalian lihat di video tadi? Siapa bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya, Sion. Kalau tidak ada air, manusia tidak akan bisa minum, mencuci, mandi, dan memasak. Ya, bagus. Ada yang lain? Apa Saya, tadi yang Pak. kita mati? Ya, Melati. Air menguap, Pak. Air itu menguap. Bagus. Ada yang lain? Saya Pak. Paul. Air di dalam tumbuhan juga menguap karena adanya panas matahari Pak. Air di dalam tumbuhan juga ternyata menguap karena ada panas matahari. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Jelida. Titik-titik air yang membentuk awan, Pak. Titik-titik air akan membentuk awan. Selanjutnya siapa? Saya, Pak. Oke, April. Hujan turun dari langit, Pak. Bagaimana, Nak? Hujan turun dari langit. Iya, hujan itu turun dari langit. Berarti sudah paham video pembelajarannya ya. Nah, sekarang kamu akan mengerjakan kegiatan kedua pada LKPD-nya, membuat dagang sederhana tentang siklus air yang telah kita lihat tadi ya. Berdiskusi dengan teman. Dibaca petunjuknya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Iya, Pak. Gunakan bahan ajarnya untuk sebagai bahan referensi untuk memecahkan masalah ya. Ada kesulitan? Iya, Pak. Nah, mana bahan ajar kalian? Semua harus aktif saat berdiskusi ya. Jadi bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, gunakan pensil atau banyak jadi mewarnai satu arah biar rapi.
semangat. Kami Pak. Ya, kelompok A silakan. Nak. Diangkat biar kelihatan jelas sama teman-temannya ya. Oke, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok A akan menjelaskan bagian siklus air yang telah kami buat. Air di laut dan air di dalam tanah, air di dalam tumbuhan akan menguap karena adanya panas matahari. Penguapan air akan menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke daratan tinggi dan turunlah hujan. Hujan sebagian akan meresap ke dalam tanah, sebagian akan ke dataran rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air itu akan menguap lagi. Begitulah perputaran air yang dinamakan siklus air. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Ada tanggapan dari teman-teman? Saya Pak. Ada yang mau menanggapi? Ya, cerita. Untuk hasil kerja kelompok yang dilakukan oleh kelompok A sudah bagus, tetapi warnanya itu terlalu cerah. Iya, warnanya terlalu cerah. Kalau bagannya sudah lengkap? Sudah Pak. Ya, jadi tahapan-tahapan siklus air itu sudah dijelaskan oleh kelompok A dalam bentuk bagan. Hanya saja dari segi kewarnaan masukkan dari kelompok B agar tidak terlalu cerah seperti itu ya nak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, jadi tahapan dari siklus air tadi dimulai dari apa nak? Penguapan. Selanjutnya pembentukan awan. Ada lagi? Hujan. Ya, turunnya Hujan. jadi biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Ya Pak. Udah sepertinya sudah tegang ya. Ya, semua anak-anak berdiri. Ya, berdiri di dekat kursinya masing-masing. Jadi kita ice breaking yang gampang-gampang aja. Yang penting membuat relax. Kita menyanyi Potong Bebek Angsa, siapa yang tahu? Semua pasti tahu. Tapi ini vokalnya, huruf vokalnya diganti jadi vokal O. Semua huruf vokal kita ganti jadi vokal O. Sambil bertepuk tangan ya, dengan semangat. Potong bobo ongso, 1, 2, 3, go. Potong bobo ongso, kita bergerakan ke kanan ya, kita sorong ke kanan. Mana kanannya tahu kan? Ya, ke kiri nanti didorong ke kiri. Paham? Kita ulangi tapi masih vokal O. 1, 2, 3, go. Tahapan dari siklus air kan dimulai dari penguapan air, pembentukan awan, lalu turunnya hujan. Nah anak-anak, dari video pembelajaran tadi juga dan kalian juga sudah menyebutkan bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kita gunakan untuk mandi, minum, menyiram tanaman, mencuci dan lain sebagainya. Jadi karena air itu penting bagi kehidupan kita, maka kita harus menjaga kelestarian air supaya kita tidak kesulitan mendapatkan air seperti yang dialami oleh semut dan beruang yang ada pada cerita fiksi yang akan Bapak tunjukkan sama kalian. Jadi Bapak ada cerita fiksi. Siapa yang masih ingat? Di kelas 4 sudah belajar cerita fiksi kan? Sudah Pak. Ya, apa? Siapa bisa menyebutkan apa itu cerita fiksi? Saya
Saya Pak. Ya, cerita. Cerita fiksi adalah cerita yang tidak benar terjadi Pak. Ya, menurut si cerita fiksi itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, berarti itu berdasarkan hayalan imajinasi si penulis, seperti itu. Jadi menurut si cerita tadi tidak benar-benar terjadi, makanya ini diperankan oleh semut dan beruang. Nah, di LKPD ketiga di situ ada cerita fiksi semut dan beruang. Kira-kira mereka ngapain ya? Ada yang sudah pernah membaca ceritanya? Belum ada. Jadi silakan membaca teks fiksi yang ada di LKPD-nya. Nah, setelah nanti membaca, kamu akan mengurutkan kegiatan peristiwa. Apa saja cerita-cerita yang ada di dalam teks fiksi tadi. Selanjutnya, setelah dapat informasinya, kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Jadi kamu di kegiatan ketiga ini membuat peta pikiran dari urutan peristiwa cerita fiksi semut dan beruang. Silakan dibaca cerita fiksinya dan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Berdiskusi ya, harus semua aktif dalam pembelajarannya. Jangan malu-malu. Diskusi ya. Jangan ada yang diam-diam. Karena kalau bekerja sama, maka pekerjaan berat akan menjadi ringan. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. Jadi itu pentingnya bekerja sama dengan temannya. Jadi sama saling membantu, memberikan idenya masing-masing.
Kalau berdiskusi nggak usah takut-takut mengeluarkan suaranya, tapi jangan terlalu kuat supaya tidak mengganggu kelompok lain. Peta pikirannya dibuat menarik ya, karena itu juga dinilai. Jadi hitungannya rapi, menarik, jelas. Sudah selesai kelompok A? Sudah. Kolomnya ini boleh dibuat warna ya, biar menarik peta pikirannya. Garisnya boleh diwarnai. Sudah selesai? Kelompok siapa yang sudah selesai? Tunjuk tangan. Belum ada ya? Ayo cepat ya. Berapa menit ya?
Kelompok A sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Kelompok B? Belum, Pak. Belum. Kelompok C sudah? Belum, Pak. Ya. Oke, sudah selesai ya. Kelompok A sudah selesai kan? Sudah, Pak. Kelompok B sudah kan? Kelompok B sudah. Kelompok C Sudah, Pak. oke, bagus. Jadi siapa yang mau menyajikan hasil kelompoknya? Saya, Pak. Oh, oke, sekarang si Sion silakan maju. Berdasarkan ceritanya, kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. 1. Beri mengeluh karena air di dalam sumber air semakin sedikit. 2. Beri melarang semut mengambil air dari dalam sumber air. 3. Kelompok semut menemukan biji tergeletak di jalan. 4. Kelompok semut mencari temannya yang hilang. 5. Semut dan tikus membuat jebakan di daerah sarang beruang. 6. Diri terjatuh ke dalam jebakan. 7. Semut yang hilang kembali ke lembah semut. 8. Kelompok semut dipanggil. Oke, tepuk tangan dulu untuk si Sion. Jadi di sini kita mengurutkan peristiwa. Berarti kita menyajikan cerita semut dan beruang tadi secara berurut. Tidak boleh lompat-lompat, ya kan? Tidak boleh alur maju mundur. Harus pakai alur maju dari awal cerita sampai akhir secara berurut. Nah, tadi peta pikiran yang ditampilkan kelompok C sudah bagus ya, karena sudah mengurutkan dengan ditandai dengan nomor. Mereka membuat nomor di setiap kolom peta pikirannya. Bagus ya. Nah, karena anak-anak berarti sudah paham ya mengurutkan peristiwa. Berarti kita membuat secara berurut, tidak boleh dilompat-lompat. Nah, kita sudah belajar hari ini kan? Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Paul, apa? Kita belajar apa hari ini, Bang? Kita belajar tentang tangga nada diatonis, Pak. Kita belajar tentang tangga nada diatonis. Apa lagi? Saya, Pak. Ya, Juli. Kita belajar tentang siklus air, Pak. Kita belajar tentang siklus air. Apa lagi? Saya, Pak. Ya, Alan. Mengurutkan peristiwa dalam bentuk peta pikiran. Mengurutkan peristiwa dalam bentuk peta pikiran. Nah, pelajaran apa yang kamu sukai? Bernyanyi, Bernyanyi. Suka tadi bernyanyi? Suka, Pak. Bernyanyi. Hanya bernyanyi saja, apa ada yang lain? Pelajaran apa lagi yang disukai tadi? Cuma bernyanyi? Iya, Pak. Video, Pak. Melihat video. Bagus. Jadi suka berarti melihat video kan? Iya, Pak. Suka. Jadi kamu suka bernyanyi, suka melihat video.
Nah, belajar apa yang belum dipahami dari kegiatan pada hari ini? Ada Pak. Semua sudah paham? Sudah. Nah, bagus, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nanti sudah bagus ya. Nah, untuk mengukur kemampuan kita, Bapak akan membagikan soal instrumen. Nah, tadi semua sudah mengaku paham pembelajarannya kan? Sudah Pak. Nah, sekarang kamu akan mengerjakan instrumen ini. Jangan lupa dituliskan namanya ya. Ditulis di jawabannya di bawahnya. Tulis namanya terlebih dahulu. Nah, lembar soalnya sudah ada di depannya kan? Nah, soal instrumen ini kita kerjakan sendiri, bukan berkelompok lagi. Tuliskan namamu masing-masing. Yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan sama Bapak ya.
Pak. Udah? Oke, udah dikumpul sama Bapak yang sudah selesai belum? Kerjakan masing-masing. Ya? Apa lagi? Tinggal 2 orang lagi ya? Oke, jadi silakan lagi kumpul. Angel, silakan dikumpul nak. Sudah.
Nah, anak-anak hebat, jadi setelah Bapak periksa hasil pengerjaan kalian, nilainya sudah bagus-bagus ya. Berarti memang sudah paham tentang pembelajaran kita pada siang hari ini, satu hari ini. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi kita tutup dengan doa. Bahkan siapa yang memimpin doa pulang? Oke, silakan. Teman-teman ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mau pulang, karena Engkau melindungi kami di tengah perjalanan, dan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, lindungi mereka, berikan rezeki dan kesehatan agar bisa menyekolahkan kami dan agar bisa kami bersekolah lebih tinggi lagi. Ya Bapa, Ibu guru kami dan Bapak Ibu guru kami, berikanlah mereka kesabaran, ketabahan agar tabah dan sabar mengajari kami anak didiknya. Banyak dosa yang kami perbuat, sengaja atau tidak sengaja, kerana hapuskanlah. Banyak dosa yang kami perbuat, hapuskanlah. Hanya ini doa anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, siapa yang piket hari ini? Nah, nanti piket ya. Sebelum pulang sekolah kita harus menjaga kebersihan. Ya, siapkan. Go. Stand up, please. Attention. Ready. Reading to our teacher. Good day, sir. Oke, silakan rapikan alat tulisnya. Stop lagi.